Halo sedulur Bejo, jumpa lagi bersama kita di Bejo Podcast, mengenal bea cukai dari sisi yang lain. Hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang baru dan juga penting untuk teman-teman yang sering bepergian ke luar negeri atau justru pertama kali datang ke Indonesia. Mulai 1 Oktober 2025, ada aplikasi baru bernama All Indonesia yang menggantikan Electronic Customs Declaration atau ECD dari Bea Cukai. Nah, materi kali ini akan dibawakan oleh narasumber kita yang cantik, yang jauh-jauh datang dari Bandara YIA. Halo Kak Betty. Halo Mbak Erina. Ya, gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya Mbak Erina. Ya. Setelah menempuh perjalanan jauh dari YIA, oke. Alhamdulillah all is good. Oke. Kak, hari ini kita akan bahas ya tentang All Indonesia. Mungkin teman-teman masih kurang familiar nih, bisa dijelaskan sedikit Kak tentang All Indonesia? Baik, untuk All Indonesia itu sendiri merupakan aplikasi resmi pemerintah yang digunakan untuk melakukan deklarasi atau kartu kedatangan online yang digunakan bagi para penumpang dari luar negeri atau penumpang internasional yang datang ke Indonesia. Dan pada tanggal 1 Oktober 2025, aplikasi ini sudah menggantikan aplikasi lama yaitu yang telah tadi seperti disebutkan oleh Mbak Erina, yaitu e-Custom Declaration atau biasa disebut dengan ECD. Gitu. Oke, ini kan berarti ECD sebelumnya sudah berjalan ya Kak, dan sudah digunakan oleh teman-teman secara luas. Kenapa sih harus diganti dengan All Indonesia Kak? Baik, benar. Jadi aplikasi All Indonesia ini merupakan inovasi dari pemerintah yang digunakan sebagai sistem integrasi bagi para penumpang internasional. Nah, bedanya aplikasi lama atau aplikasi ECD dengan aplikasi All Indonesia ini, untuk aplikasi All Indonesia ini lebih mempermudah para penumpang internasional dalam melakukan pengisian data informasi yang diperlukan oleh pemerintah Indonesia. Misalnya, jika yang lama itu hanya bisa digunakan untuk bea cukai saja, sedangkan kalau untuk aplikasi All Indonesia ini bisa digunakan oleh berbagai instansi terkait seperti imigrasi dan karantina, begitu Mbak Irina. Wah, keren banget ya, berarti bisa dibilang aplikasinya all in one banget ya. Benar. Ini sudah mengadopsi dari yang negara-negara lain juga ya berarti ya. Benar, sudah terpadu dan satu pintu, sama seperti yang negara-negara tetangga dan negara maju lainnya. Oke, keren banget nih. Terus di All Indonesia itu ada fitur apa aja Kak? Baik, untuk fiturnya ada beberapa. Yang pertama untuk kartu kedatangan online. Kartu kedatangan online ini berisi data-data yang diperlukan oleh instansi terkait, misalnya seperti data untuk barang penumpang yang digunakan oleh bea cukai, kemudian data penumpang yang digunakan oleh imigrasi, serta barang-barang berupa hewan, ikan, dan tumbuhan yang biasa digunakan atau diperlukan oleh Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, gitu Mbak Irina. Oke, terus nih Kak, mungkin ini pertanyaan sejuta umat ya. Gimana nih caranya akses All Indonesia ini kalau misal dari luar negeri? Baik, untuk cara aksesnya bisa mengunduh di Play Store All Indonesia, atau bisa juga klik ke Google Form atau search Google Form, klik Google Chrome, yaitu allindonesia.imigrasi.go.id. Oke, berarti mudah sekali ya sedulur Bejo kalau semisal mau akses All Indonesia ini ya. Kemudian nih Kak, kalau dibandingin dengan ECD, e-Custom Declaration, bedanya sama keunggulannya mungkin ada apa aja tuh? Jelas, untuk keunggulannya pasti lebih banyak ya, karena ini kan lebih mempermudah para penumpang internasional untuk mengakses atau mengisi data. Jadi tidak perlu nanti di pintu imigrasi mengisi kembali, untuk di pintu bea cukai mengisi kembali, dan untuk di BKHIT atau di pintu karantina mengisi kembali. Jadi cukup dengan satu aplikasi saja sudah bisa masuk ke berbagai pintu-pintu instansi tersebut gitu. Oke, jadi pengisian satu kali aja itu bisa diisi baru datang baru isi atau sebelumnya itu udah bisa itu Kak?
Baik, jadi untuk All Indonesia ini bisa diisi 3 hari sebelum kedatangan. Maka kami menghimbau atau menyarankan kepada para penumpang untuk sebaiknya mengisi All Indonesia ini sebelum kedatangan untuk mempermudah perjalanan para penumpang internasional yang datang ke Indonesia. Oke, nah itu perlu dicatat ya sedulur bejo. Jadi karena isiannya tadi banyak ya Kak, dari berbagai instansi, terus datanya juga banyak, jadi diimbau untuk mengisi sebelum datang. Benar supaya sekali. lebih cepat ya pastinya ya. Oke, mungkin ini juga jadi concern nih untuk teman-teman penumpang. Kalau ngisi itu kan berarti masukin data ya Kak. Itu data pribadinya gimana tuh keamanannya Kak? Baik, untuk data pribadi pastinya pemerintah sudah menggunakan keamanan siber untuk menjaga data-data masyarakat atau penumpang yang mengakses All Indonesia ini. Kemudian pemerintah juga memberikan kewenangan terbatas untuk mengakses data-data ini. Oke, jadi teman-teman sedulur bejo nggak usah takut. Selagi mengisi pada website resmi atau aplikasi resminya, pasti aman ya Kak? Benar sekali. Oke, sekarang kalau semisal kita lihat Kak ke dampak kedepannya, itu mungkin ada diharapkan atau mungkin dampak positif yang diinginkan, apa nih Kak? Baik, untuk dampak positifnya yang pasti kami berharap untuk aplikasi All Indonesia ini dapat menjadi pengalaman yang baik bagi para penumpang internasional bahwa berwisata atau berkunjung ke Indonesia itu menjadi lebih mudah, praktis, dan efisien seperti itu. Luar biasa sekali materi yang disampaikan oleh Kak Betty pada hari ini. Informasinya sangat memberi pandangan dan juga persiapan ya supaya kita lebih aware, jadi nggak kedandapan ya istilah Jawanya ya. Oke, mungkin mau disampaikan Kak ada closing statement dari Kak Betty? Baik, terima kasih Mbak Erina. Melalui platform ini kami himbau kepada para penumpang atau calon penumpang yang akan datang ke bandara internasional yang berada di Indonesia mulai 1 Oktober 2025. All Indonesia sudah mandatori atau mulai diterapkan di seluruh pelabuhan laut, bandara internasional, dan lintas batas atau yang biasa disebut PLBN. Gitu. Oke, jadi itu tadi informasi tentang All Indonesia. Diharapkan dengan adanya informasi dan juga publikasi yang banyak seperti ini ya Kak, itu teman-teman bisa lebih aware dan juga mempersiapkan seluruh dokumen perjalanan sebelum bepergian ke luar negeri. Oke, sekian untuk Bejo Podcast pada hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bejo Podcast, mengenal bea cukai dari sisi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.